Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap. Seperti biasa di segmen yang ketiga kami akan membahas soal Piala Dunia. Dunia. Dan ini udah masuk ke Piala Dunia 1982 ya kak ya. Betul. Iya. Yang unik di Piala Dunia 1982 ini pesertanya itu menjadi 24 tim Oke. yang dibagi ke dalam 6 grup. 6 grup. Makin banyak aja nih peserta Piala Dunia ya. Piala Dunia di Spanyol ini menjadi Piala Dunia pertama yang menggunakan adu penalti. Akhirnya. Jika kedua tim bermain imbang di semifinal dan final. Tidak penglemparan koin ya. Karena sebelumnya kan saat tim bermain imbang belum ada adu penalti, tapi adu mekanik. Wah. Mobile Legends. Jadi montir mana yang lebih jago? Bukan mekanik bosnya dong. Nah, penambahan kontestan ini membuat satu zona bisa diwakili oleh satu negara. Betul. Yang menarik, beberapa negara debutan pun akhirnya bisa muncul nih. Yang seperti nama-namanya Aljazair, Kamerun, Honduras, Kuwait, dan Selandia Baru yang muncul dalam turnamen 4 tahun ini untuk pertama kalinya. Jadi yang biasanya Asia tuh harus kualifikasi lagi. Dominasinya juga sama mungkin Iran, Irak segala macam. Sekarang yang nama-nama Aljazair, Aljazair Kuwait. Afrika kak? Saya lupa bukan Aljazair. Yang dari Asia Kuwait. Yang dari Afrika kayak Aljazair, Kamerun, dan dari Asia itunya Selandia Baru. Oceania. Tapi Elika tahu Aljazair ini apa bahasa Inggrisnya? Azerbaijan. Apa ya, gimana cara nulisnya? Algeria. Algeria? Iya. Oh, bukan ya? Karena saya ingat teman saya pernah nulis, dia tulisnya apa ya? Yang masuk Piala Dunia dari Afrika itu adalah Aljazair, Sama kayak saya. Algeria. Oh, sama gitu. Sama Algeria, Aljazair. Nah, ada yang menarik lagi ya. Jadi di Piala Dunia 1982 ini menghasilkan beberapa rekor apik ya. Norman Whiteside menjadi pemain termuda yang bermain di Piala Dunia ini di usia 17 tahun 41 hari. 17 tahun. Tadi waktu itu lagi ngapain 17 tahun saya masih nonton Ronaldo golin. Kalau sekarang 30 tahun Ronaldo mandul. Ronaldo ngambek. Ronaldo marah-marah di sisi lapangan. Nah, catatan ini sekaligus mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Pele. Hungaria juga membuat kejutan waktu mencetak skor terbesar dalam satu pertandingan, yaitu 10-1. Wah, keren. Nah, akan tetapi Piala Dunia kali ini juga dipenuhi oleh beberapa momen kontroversial nih. Betul. Jadi tidak hanya mengundang perdebatan, beberapa kejadian yang terjadi di Spanyol ini terbilang memalukan nih. Salah satu yang paling dikenal adalah ketika Sheikh Kuwait turun ke lapangan dan mengintervensi wasit Miroslav Stupar untuk menganulir gol yang dicetak oleh lawannya waktu itu Prancis. Jadi ada yang turun ke lapang nih, bahkan dan ini pernah kita bahas ya. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya ada momen paling memalukan yang dilakukan sama Jerman Barat dan Austria. Jadi ceritanya mereka ini tergabung bersama Aljazair dan juga Chile. Di pertandingan terakhir, Aljazair ini harus menang dari Chile. Sementara Jerman harus menang dari Austria. Jadi lolos ya. si Aljazair sama Jerman itu intinya harus menang. Sementara kita kalau lagi puasa harus menang dari Aus banget. Harus menahan rasa lapar. Iya. Sementara Austria tuh lolos aja meskipun kalah dengan selisih 2 gol. Aman. Nah, namun pada laga Jerman versus Australia ini digelar Austria ini digelar sehari setelah Aljazair versus Chile tersebut. Nggak bareng. Kan biasanya laga ketiga tuh bareng kalau sekarang ya. Nah, Aljazair sendiri menjadi pemenang dengan skor 3-2. Namun yang terjadi selanjutnya adalah di El Molinón adalah pemandangan yang sangat menggelikan nih. Ceritanya Jerman ini unggul 1-0 di menit ke-10 lewat Horst Rubesch. Namun setelah gol tersebut tidak ada jual beli serangan yang berarti. Kedua kesebelasan hanya saling mengoper bola sepanjang sisa pertandingan. Hal ini mengundang kemarahan dari penonton yang hadir untuk nggak mengundang dangdut. Wah, karena kan bosan banget ya. Karena bosan ya udah kita undang aja biduannya lah. Siapa yang mirip ini tuh Livi itu? Aduh, yang trending mulu ini di YouTube saya. Nah, mereka ini yang berada di tribun berteriak fuera, yang artinya keluar gitu, serta karena bersorak. Yang penontonnya gak hanya dari pendukung, pasti juga ada yang warga lokal yang berharap nonton pertandingan seru malah disajikan serta bersorak meneriakkan nama Aljazair. Ditambah lagi Spanyol sama Aljazair ini ya punya sejarah masa lalu juga gitu kan, deket juga ya. Nah, skor akhir adalah 1-0 dan memastikan Jerman Barat dengan Austria ini lolos. Nah, beberapa tahun setelahnya nih, legenda Australia Hans Kroenke. Austria. Saya suka kesulitan Austria, Hans Kroenke namanya, buka suara nih. Ia mengatakan kalau gelandang Jerman Paul Breitner namanya datang dan mengatakan,
ini dalam bahasa Jerman ya. Artinya ini saya nggak bisa bahasa Jerman saja. Kalian tidak akan menyamakan kedudukan kan? Itu buat Australia maksudnya. Austria. Karena kami sudah lolos dan kalian juga sudah lolos. Jadi selesai aja udah permainannya gitu. Dan hal ini membuat pertandingan tersebut dijuluki oleh Disgrace of Gijon. Oh, di Gijon ya. Stadionnya. FIFA juga merevisi format pertandingan terakhir akhirnya dengan menggelar laga pemungkas di grup secara bersamaan sejak tahun 1986, 4 tahun setelahnya untuk menghindar tadi pengaturan skor dan main mata antar kedua tim yang udah pasti lolos. Gitu. Nah, selanjutnya nih ada soal kiper Jerman yang hampir membunuh pemain Prancis. Jadi Jerman Barat seolah nggak mau kehabisan cerita. Nggak mau ya. Setelah main mata dengan Austria, penjaga gawang mereka yaitu Harald Schumacher, udah nggak balap mobil lagi. Bukan Schumacher yang gitu deh. Melakukan aksi yang hampir saja membuat pemain Prancis namanya Patrick Battiston meregang nyawa. Nah ini ceritanya nih, mereka Jerman sama Prancis ini bertemu di semifinal nih. Si Patrick ini lepas dari penjagaan pemain belakang Jerman. Untuk bisa menghindari terjadinya gol, si Schumacher akhirnya keluar dari sarangnya nih. Jadi bola ini bisa dipastikan bisa dibelakang si Battiston nih. Tapi Schumacher menghentikan gerak lari Battiston dengan sedikit mengangkat kaki hingga benturan pun terjadi. Kalian bisa lihat lah ininya ya. Nanti ada gambarnya. Battiston ini tidak sadarkan diri yang membuat rahangnya patah dan kehilangan 3 giginya. Iya. Kalau nggak salah tinggal nyisa Arman Maulana. Wah, bukan gigi personel band dong. Dewa Bujana udah nggak ada. Iya benar, tinggal 3. Nah, Michael Platini ini menyangka teman setimnya itu meninggal dunia. Jadi panik ya, mungkin Platini ya, Platini kaget ya. Yang menarik, kejadian ini justru luput dari pandangan wasit yaitu Carles Corver dan tidak memberikan peringatan kepada Schumacher. Legenda FC Cologne ini pun merasa kalau kejadian itu tuh sebenarnya bukan salahnya. Jadi dia bilang nih ke media, lebih baik tampil gila-gilaan daripada membosankan. Kalau memang hal itu terjadi, kejadian dia merujuk ke sama Battiston itu, maka itu semua salah dia. Betul. Tapi kalau memang dia ingin menuntut saya, maka saya akan membikin dia gigi palsu. Katanya. Jadi ya, bukan sekedar kita, tapi Anda mengakui kejadian itu. Tolonglah. Nah, yang selanjutnya adalah cerita soal Brazil. Oke. Brazil waktu itu disebut-sebut sebagai calon kuat juara Piala Dunia 1982. Di tangan Tele Santana, mungkin ini musuhnya Tsubasa ya. Bukan, dia ada namanya Santana, tapi ini Santana beda orang. Jadi tangan Tele Santana, Selecao ini selalu bermain layaknya pertunjukan sirkus. Permainan mereka kerap membius penonton yang hadir. Menghibur ya? Menghibur. Skuad mereka pun lengkap dengan gabungan dari pemain-pemain yang ikut serta pada Piala Dunia 74 dan 78. Lagi puncak-puncaknya tuh permainannya. Filosofi Santana ini didukung dengan pemain-pemain yang kompeten. Ada Zico, Socrates, Cerezo, yang mereka bertiga itu menjadi inti permainan yang menghibur tadi. Betul. Tergabung di grup E nih, Brazil ini tampil apik dengan menjadi dengan menjadi tim selain Hongaria yang bisa mencetak 10 gol di babak grup. Mereka mengalahkan Uni Soviet dengan skor 2-1, Skotlandia 4-1 dan juga Selandia Baru 4-0. Jadi totalnya 10 gol tuh di babak grup aja. Tapi nih ya, pada fase babak grup yang kedua, mereka ini ada di grup 3 bersama Italia dan Argentina. Cukup berat. Mereka tuh sempat mengalahkan Argentina 3-1, tapi justru tidak berdaya saat melawan Italia yang diwarnai dengan 3 golnya Paolo Rossi. Hasil tersebut kemudian memaksa mereka angkat koper dan pulang kembali ke negaranya dengan cepat. Nah, sebenarnya dari Spanyol, si skuad Brazil itu tetap disambut dengan sukacita nih. Tele Santana sendiri akhirnya mengundurkan diri walaupun udah berhasil melakukan perobohan tim yang luar biasa gitu. Nah, para pendukung Brazil ini menyamai skuad 1982 itu dengan Belanda 1974 yang kita bahas dan Hungaria 1954 sebagai tim terbaik tanpa gelar juara di dunia. Gitu. Yang Belanda lupa ngegolin. Iya, yang sebenarnya tampilnya udah cukup menarik gitu buat orang-orang pada terhibur. Itu tim yang juara sesungguhnya. Yang ini itu adalah soal Italia yang mengejutkan. Jadi sebenarnya nggak ada yang memprediksi sih kalau Piala Dunia 1982 ini bakal jadi miliknya Italia. Karena 2 tahun sebelum turnamen, kompetisi mereka didera skandal pengaturan skor yang disebut Totonero. Dengan tokoh utamanya adalah Milan, Lazio, Perugia, Bologna, Avellino, Taranto, dan Palermo. Sementara itu skandal ini juga menjerat 19 pemain termasuk strikernya tadi Paolo Rossi. Yang menjadi bintang ya. Nah, Italia sendiri memulai fase grup dengan catatan yang sebenarnya cukup negatif. Jadi tergabung di grup A, mereka memang lolos sebagai runner up di bawah Polandia, tapi dengan catatan 3 kali imbang dan hanya unggul produktivitas gol atas Kamerun. Jadi sebenarnya bisa aja Kamerun yang lolos, coba unggul produktivitas gol.
Nah, skuad asuhan Enzo Bearzot ini baru tampil baik waktu masuki fase grup yang kedua. Mereka juga mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 dan taktik pertahanan Grendel yang mereka miliki kembali membawa hasil setelah mengalahkan Jogo Bonito-nya Brazil dengan skor 3-2. Dalam laga itu, Rossi menjadi aktor dengan memborong semua golnya Azzurri. Dan ini jadi membingungkan karena Rossi kan balap motor ya. Ya, yang lain pasti ketinggalan. Bukan Valentino ini. Mungkin karena ininya banyak, Kak. Apa tuh? Cincinnya banyak. Itu Matesi dong. Beda orang lagi. Nah, Polandia yang ketika di fase grup hanya bermain imbang 0-0 bisa mengalahkan mereka kalahkan 2-0 di semifinal. Kemudian mereka ditantang oleh Jerman Barat pada partai puncak. Di yang tadi juga yang banyak cerita aneh. Ya. Nah, sempat gagal membuka gol setelah penalti Antonio Cabrini, Italia akhirnya sanggup menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya setelah menang 3-1 lewat gol Paolo Rossi lagi, Marco Tardelli dan Alessandro Altobelli. Iya. Si Rossi ini bahkan menjadi top skor turnamen dengan 6 gol. Padahal dia baru di KDRT. Bukan, itu Lesti dong. Ya kayak itu tadi ya kayak bahasan kita soal Piala Dunia 1982. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube di Gelaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program Soklo untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Yang jam 7 nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Tonton semua. Pakai. Saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jangan KDRT. Jangan idolai Lesti lagi. Kenapa? Ibu saya kecewa.